sebagai pengantar perkuliahan ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu, kalau secara bahasa, arti ibadah itu adalah taat, ya, taat atas aturan-aturan, kemudian tunduk, ya, tunduk, tidak membangkang. Kemudian azillu itu hina, artinya kita sebagai hamba Allah itu kita hina, ya, hina di hadapan Allah itu. Tapi kalau kita ada dalam manusia, kita tidak hina, atau di depan makhluk lain kita tidak hina. Manusia itu justru makhluk yang mulia, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan, ya, dari sebaik-baik kejadian, bukan hina, ya. Tapi kalau derajat sebagai khalik dan makhluk, kita makhluknya hina di hadapan Allah, azillu. Kemudian tanasuk, ya. Tanasuk itu mengabdi, ya, mengabdi kepada Allah, ya. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah itu secara istilah fikih, ya, juga dapat ditemukan di beberapa literatur. Apa itu ibadah secara istilah? Yaitu at-taqarrub ilallah. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bi syari' wa hiya ammah wa khassah. Nah, kalau secara istilah begitu, ya. Ibadah itu at-taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah itu ada 3 caranya, ya, ada 3 caranya. Yang pertama, ya, bimtisali awamirihi. Nah, bimtisali awamirihi. Apa itu? Itu melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Diperintahkan itu, ya, perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, hukumnya. Perintahkan sholat, puasa, zakat, ya, itu. Nah, sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Zakat itu ada sholat zakat wajib, ada sedekah sunnah. Nah, puasa itu juga begitu, ada puasa wajib dan sunnah, ya. Wajtinabi nawahi, ya, dan menjauhi yang dilarangnya. Jadi menjauhi larangan itu juga ibadah. Seseorang ada peluang untuk mencuri, tidak mencuri, dia akan takut sama Allah, itu ibadah. Seseorang berpeluang dia untuk berzina, tetapi dia tidak berzina, akan takut kepada Allah, dia telah beribadah itu. Nah, ya. Jadi dia punya peluang untuk berbuat dosa itu, tetapi dia tidak mau berbuat dosa, maka itu dia sudah beribadah kepada Allah, ya. Menjauhi larangan Allah seperti itu. Nah, yang ketiga, wal amali bima adina bihi syari', yaitu mengamalkan apa yang diizinkan oleh syariat. Nah, ya. Apa itu? Ini muamalah, ya. Muamalah duniawiyah. Jadi sesuatu yang diizinkan itu kan rasanya boleh, ya. Al aslu fil muamalah al ibahah. Nah, ya. Illa kana dalilun ayyadulla ala tahrimiha. Jadi pada dasarnya muamalah itu, ya, itu boleh, ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalil itu dalil syariat, ada ayatnya, ya, atau dalil akal, ya, karena merusak. Contohnya apa? Hurrimat alaikumum maitatu wadamu walamal khinzir. Nah, ya, itu ada dalilnya itu. Diharamkan kepadamu makan bangkai, makan darah, dan daging babi. Dilarang itu.
Nah, yang dilarang itu kemudian pada wahya ammah wa khassah. Nah, ibadah itu dikelompokkan kepada dua, ada ammah, ya, ammah, ibadah umum, ada ibadah khassah, ya, ibadah khassah, ibadah khusus. Nah, ya, ibadah umum. Kalau ibadah umum itu, ya, semua perbuatan yang baik itu ibadah. Malah masalah muamalah duniawi itu juga ibadah umum. Tapi kalau ibadah khusus itu apa? Ibadah khusus itu ibadah yang ada dalilnya secara khusus dan ada tata caranya secara khusus. Contohnya sholat. Dalilnya aqimus sholah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah sholat. Sebenarnya sholat itu telah ditetapkan waktu-waktunya pada orang yang beriman. Jadi sholat itu, jadi perintah sholat itu, ya, sholat dia diperintahkan, ya, pada orang yang mukmin. Ya. Jadi dia menjadi khasah. Nah, bagaimana dia khasahnya? Ada tata caranya khusus. Bagaimana tata cara sholat? Rasulullah contohkan. Ya, pada tahun kedua Hijrah, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pada Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang tata cara ibadah sholat. Malaikat Jibril itu datang sebanyak 10 kali, ya, 10 kali selama 2 hari. Ya, pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh dia datang di awal waktu pada hari pertama. Diajarkan tata cara sholat itu dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Diajarkan, dibacakan gerakannya Allahu Akbar, ya, letakkan tangan di dada, kemudian doa iftitah, al-fatihah dan seterusnya sampai pada salam. Nah, di awal waktu pada hari pertama. Pada hari kedua di akhir waktu dia datang. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh dia datang pada akhir waktu. Nah, kemudian pada akhirnya Malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, begitulah tata cara sholat itu. Nah, ya, dan waktunya juga begitu. Ya, jarak antara aku datang yang pertama dan yang kedua itu jarak waktu sholat masing-masing. Nah, itu ibadah khusus, ya. Jadi ibadah khusus itu seperti sholat itu khusus. Ada perintahnya, ada tata caranya secara detail dan rinci. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, ya, itu contohnya. Dikatakan sebagai ibadah khusus. Nah, kemudian bagaimana cara ibadah itu, ya? Di dalam kaidah fikih disebutkan, ya, al-aslu fil ibadah atau kif wal ittiba. Ya. Asal hukum dalam ibadah itu atau kif. Atau kif itu menunggu, ya, menunggu datangnya perintah syariat, ya. Apakah itu dari Allah atau Rasulnya, ya. Nah, kemudian wal ittiba, dan mengikuti contoh dari Nabi, ya, itu contoh dari Nabi, itu ittiba. Jadi ibadah itu pertama harus ada dalil yang memerintahkan kita beribadah. Yang kedua mesti ada tata caranya. Kalau tidak, itu tentu saja itu tidak termasuk pada ibadah, ya. Kalaupun ada nanti ibadah umum. Ya, contohnya apa? Wabil walidaini ihsana. Itu ibadah itu ada perintahnya. Tapi nggak dirinci bagaimana cara ihsana itu. Nggak dirinci cara bacaannya, cara perbuatannya, gerakannya, waktunya diatur. Tetapi dia umum, ya. Wabil walidaini ihsana. Hendaklah kepada kedua ibu bapa kamu berbuat baik. Itu ibadah, tapi namanya ibadah umum. Kenapa? Karena dia tidak dibarengi dengan tata cara yang rinci, hanya perintah saja. Nah, kalau berbuat baik kepada orang tua itu atas karena Allah, ya, maka dia bernilai ibadah. Nah, ini ada beberapa prinsip, ya, kapan sesuatu itu dikatakan ibadah. Nah, ya, yang pertama adalah kalau kita berniat, ya, lillahi ta'ala, itu ibadah itu, ya. Sekarang apa? Kita baca, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya.
kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Nah, jadi niat itu ya lillahi ta'ala ya. Jadi innamal a'malu binniyat ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung atas niat. Nah, ya. Yang kedua, ibadah itu baru dapat dia dikatakan kalau ibadah kalau dia melakukan dengan ikhlas. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Nah, itu dalam surah Al-Bayyinah ya ayat 5. Tidaklah kami perintahkan mereka itu ya kecuali menyembah Allah dengan ikhlas di dalam beragama ya. Ikhlas dia laksanakan perintah agama. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu hatinya melakukan sesuatu itu adalah karena pertimbangan perintah dari Allah, ya, karena Allah. Jadi nggak ada perintah, nggak ada orang tua, nggak ada bapak, nggak ada ibu, tetap dia sholat bagi anak-anak, ya, nggak ada orang, dia tetap beribadah karena Allah. Nah, gitu. Dilihat orang atau nggak dilihat orang, dia tetap beribadah. Dipuji orang atau nggak dipuji orang, dia tetap beribadah. Nah, gitu. Itu ikhlas karena Allah. Ya. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara. Ya. Ibadah itu ya tidak perlu pakai perantara. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Apabila ditanya kamu ya oleh seseorang tentang aku ya, anni tentang aku kata Allah ya, fa inni qarib kata Allah, katakanlah aku ini dekat ya. Uji budamat tadai, aku akan mengabulkan permintaan kalian izadaan kalau kalian meminta. Fal yastajibu li ya. Dalam mereka itu memenuhinya perintah-perintah aku. Dan hendaklah mereka itu beriman ya, wal yu'minu bi. Dalam mereka itu beriman ya, la'allahum yarshudun. Dalam mereka itu merasa kebenaran ya. Nah, yaitu ya, jadi tidak menggunakan perantara. Jadi kalau kita berdoa, doa kepada Allah. Salat kita langsung kepada Allah ya. Berzikir kepada Allah ya, subhanallah kepada Allah langsung itu. Berdoa ya Allah ya Rabb ya mujibas sa'ilin, langsung kita kepada Allah, doalah. Salat ya, salat itu mi'rajul mukminin. Salat itu adalah mi'rajnya seorang yang beriman pada Allah. Jadi langsung ya, tidak perlu perantara. Tapi boleh nggak orang lain membantu kita ibadah? Ya, ada yang boleh. Contohnya apa? Haji ya, badal haji ya boleh. Ada berdasarkan dalil ya, tidak berdasarkan keinginan kita aja, ada dalilnya. Mendoakan seseorang, pernah sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah doakanlah kami Rasulullah, keluarga kami yang miskin. Ya Rasulullah, hari sudah lama tidak hujan-hujan, mintakan doa kepada Allah ya Rasulullah. Nah, boleh ya, dibuatkan minta doakan boleh, tapi kita tidak harus ya pakai perantara. Ya, kita berdoa itu langsung pada Allah ya. Jangan kita berdoa ya roh-roh yang tolonglah sampaikan doa kami kepada Allah. Enggak perlu. Ya. Langsung saya kepada ya Allah ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, langsung kita kepada Allah ya. Ya Allah ya. Berikanlah kepada, tambahlah ilmu kami ya, tambahlah ilmu kami ya. Dan tambahlah rezeki kami. Nah, kemudian beribadah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu syaratnya yang keempat. Jangan berbeda. Ya, jangan berbeda. Jadi ibadah itu ada. Contohnya sholat. Kalau sholat subuh itu diperintah 2 rakaat, ya 2 rakaat. Nggak boleh. Ustaz, hari ini aku lagi sehat, aku lagi sedang bahagia, aku mau salat subuh 5 rakaat, boleh nggak? Ya nggak boleh. Nah, ya nggak boleh, karena aturannya 2. Ya, itu ibadah seperti itu. Ya. Tapi kalau berbuat baik boleh.
hari ini berbuat baik kita sedekah 5.000, besok 10.000 itu boleh ya, karena dia ibadah umum. Nah ya, kalau ibadah khusus nggak boleh ya. Puasa juga begitu, sudah Lebaran orang masih puasa dia nggak boleh. Nah ya, karena puasa itu pada bulan Ramadan ya, puasa itu di dalam Ramadan. Nah, kemudian yang kelima ya, beribadah itu harus seimbang ya, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi gini, ada orang udah habis selesai dia sholat wajib, tapi terus sholat dia panjang-panjang berzikir terus sampai dia melupakan kerja ya, anak bininya kelaparan di rumah, dia zikir aja terus. Nggak boleh, karena Allah juga perintahkan kita mencari rezeki. Nah, mencari rezeki. Apa kata Allah ya, faiza qadiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau kamu telah selesai melakukan sholat ya, maka bertebaranlah ke bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah itu. Jadi nggak boleh. Nah kalau gitu ya, habislah subuh, berzikirlah ya, sesuai sunnah Rasulullah itu, kemudian keluar, pergi bekerja, cari nafkah, ya gitu. Nggak boleh. Kita anak bini lapar di rumah, kita asik aja mengaji dari pagi, dari siang sampai sore, nggak kerja, anak kita belum makan di rumah, istri kita belum makan di rumah, itu nggak boleh ya. Beribadah menyembuhkan dosa itu nggak boleh. Maka diatur waktu sama Allah, ada 5 waktu, cukuplah itu ya. Nah kecuali kalau sudah tidak ada yang menderita ya, sudah cukup bekalnya, nah, boleh mau itikaf ya, mau zikir, mau ngaji gitu. Nah, sholat ibadah itu mudah ya, mudah dan meringankan. Apa itu mudah? Memang ada aturannya, tapi ada rusahnya. Sholat wajib itu 5 waktu harus. Tapi kalau kita berhalangan boleh dijamak zuhur dan asar. Nah, nanti maghrib dengan isya. Kalau kita musafir, cukup 3 waktu aja ya. Nah itu namanya meringankan, ya mudah. Kalau kita ada waktu ya 5 waktu. Nah ya, kalau kita sakit, musafir, uzur ya, ada jamak, ada qasar situ ya, boleh. Puasa juga begitu. Puasa kita lagi sakit, tidak bisa puasa, ya sudah diqada ya, diqada. Paling tidak ya, begitulah prinsip-prinsip dalam ibadah itu ya. Semoga ini ya dapat membantu kita memahami bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.